Di sini dijelaskan, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga. Kalau saya mengetahui tempat saya di surga ketika umur 14 tahun, karena saya mengamalkan hadis ini. Bukan karena halu, paham ya? Karena saya mengamalkan hadis ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, teman-teman, ternyata kemarin seorang kiai wali yang berasal dari Kudus itu yang semalam saya bahas, setelah saya simak ternyata membela mimpinya dengan dalil-dalil. Ya Allah, dalil mungkar yang dipakai, dalil palsu. Maudhu' wal mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak heran. Karena apa? Kebanyakan dari thariqah model seperti ini menggunakan dalil-dalil palsu dan mungkar. Ketika saya membahas Buya Uci, ya, bukan cuma Buya Uci, Habaib dan lain sebagainya. Ketika saya membahas Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj 70 kali dibela dengan hadis palsu. Menggunakan hadis yang berbunyi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Pakai hadis ini. Dan hadis ini tidak ada keterangannya, tidak ada periwayatnya, dan mereka malah memakai untuk membela Al-Faqih Muqaddam. Gob. Na'udzubillah min dzalik. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Ketika saya membantah, ketika saya mengkritisi ceramahnya Buya Uci yang katanya menceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa memasukkan semua muridnya ke surga, terlebih muridnya yang tidak mau taat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi mungkar, tidak beramal soleh, malah dia melakukan segala perbuatan kemaksiatan, dan dia hanya datang di acara haul 1 tahun sekali. Mahakan bejakan ieu mah pasek. Salat cilok naon cilok ieu mah yang sakadar ai haul hadir. Sholat gak pernah, apapun gak pernah. Ini mah cuma sekedar kalau haul saja yang hadir. Jadi orang yang disiksa itu hanya datang kepada haul saja. Muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu hanya datang kepada haul. Kalian tahu gak sejarah haul itu dari mana? Mulai kapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merayakan haul? Dapat kisah dari mana? Riwayatnya dari siapa? Di kitab apa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merayakan haul? Jawab kalian yang merasa muhibbinnya, yang taklid buta. Buta juga mata hati kalian sampai-sampai membenarkan segala ucapannya meskipun itu keliru dan menyimpang. Dianggap wali. Pokoknya orang yang dianggap wali, apapun yang keluar dari mulutnya benar. Bukan seperti itu, teman-teman. Jangankan Buya Uci, Umar bin Khattab ketika melakukan pidato berkhutbah di depan banyaknya jemaah, ditegur oleh wanita Quraisy karena ada penafsiran yang salah terhadap Al-Quran. Dan apa yang dilakukan Umar? Bertaubat. Umar naik lagi ke mimbar dan bertaubat Umar di situ. Beristighfar kepada Allah dan minta ampunannya dan menarik apa yang dia ucapkan. Umar ini lebih mulia siapa, Umar sama Buya Uci atau sama habaib-habaib yang selama ini saya reaction? Pikir sendiri. Sampai radikal kalian membela orang-orang yang gak jelas ini, oknum Habib ini. Oke, kembali lagi kepada Kiai Halu ini ya teman-teman, yang dimana dia melakukan mubahalah, yang mubahalahnya itu gak karuan. Mana ada mubahalah sendirian? Setelah saya simak, ternyata mubahalahnya bukan sama pelaku yang dikatakan Bani Ba'lawi. No, ternyata niatnya bukan bermubahalah dengan pihak manusia. No, mubahalah dengan alam katanya. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, nggih, bukan dengan klan Ba'lawi, dengan alam. Berarti mubahalah dengan saya juga karena saya penghuni alam dunia ini. Ya Allah, mulai kapan ada aturan ada mubahalah dengan alam? Ini orang mengaku thariqah tasawuf. Apa kata Imam Syafi'i? Orang yang belajar tasawuf, dia menerapkan tasawuf dalam dirinya, tetapi dia tidak mempelajari fikih, tidak menerapkan fikih dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang dungu. Imam Syafi'i yang ngomong. Tetapi orang yang belajar ilmu fikih dan tidak menerapkan ilmu tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang keras. Artinya apa? Ilmu tasawuf ini untuk melembutkan hati, menjernihkan hati, berlaku zuhud, berlaku warok, taat kepada Allah, bertakwa. Ini tasawuf, fikih, untuk mengetahui hukum-hukum. Tiba-tiba orang mengaku belajar tasawuf, thariqah, dan dia tidak tahu hukum fikihnya di dalam tata cara, bermubahalah. Mubahalah dengan alam katanya. Alam ini apa? Pohon, batu, tanah, air.
Atau apa alam yang dimaksud? Atau penghuni alam? Saya penghuni alam kalau begitu. Artinya Anda bermubahalah dengan saya juga. Kapan saya bermubahalah dengan Anda? Mana ada hukum bermubahalah dengan alam? Kalau ikrar iya, janji setia iya. Saya berikrar, saya bersumpah setia di bawah Al-Quran. Itu namanya ikrar. Beda bab dengan mubahalah. Judul yang Anda buat, Gus Fuad, itu mubahalah. Mubahalah harus ada lawannya, harus ada saksinya, harus ada kesepakatannya, harus ada laknatnya. Saling melaknat antara orang yang bermubahalah. Ini enggak. Ya Allah. Terus setelah itu, dia mengaku bertemu dengan Rasulullah puluhan kali. Dalam mimpi katanya teman-teman. Terus di mimpinya, dia bermimpi ketemu Rasulullah, diajak ke surga, melihat tempatnya di surga. Dan ketika dia mau masuk ke surga, dia dempet-dempetan dengan Rasulullah, bahunya dempet-dempetan. Dan ketika ini dikritisi, dia langsung memaparkan hadis bahwa ada hadis yang berbunyi, siapapun yang bersolawat 1000 kali dalam hidupnya atau dalam sehari atau bagaimana konsepnya, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, pundaknya akan berdesak-desakan dengan pundakku di depan pintu surga. Dan itu sudah saya terima janji Rasulullah. Karena dalam tarekat kami, tarekat Al-Idrisiyah, ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis, apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis. Apa ini? Hadis model apa ini? Setelah kita telusuri, ternyata hadis ini mungkar. Artinya kalau mungkar apa? Palsu, maudhu'. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang mengaku mempelajari ilmu tasawuf, mempelajari ilmu kelembutan hati, kejernihan hati, ternyata tidak sejernih itu hatinya, penuh kedustaan dalam hidupnya, menggunakan hadis-hadis dusta yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kalau ada orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad dengan sengaja, maka dia akan menduduki tempatnya di neraka, teman-teman. Tidak belajar itu, Kiai. Ya, Anda tidak belajar itu. Teliti dan kritis. Jangankan berbicara tentang mimpi yang dialaminya sendirian. Wong hadis saja yang dipakai adalah hadis dusta. Pasti hidupnya dengan kedustaan juga. Makanya saya melawan keras orang-orang yang bercipta mimpi dan dijadikan hujah. Ini tidak bisa dijadikan hujah. Malah ini merusak ilmu yang jelas-jelas ilmiah. Na'udzubillah. Berapa kali saya bilang na'udzubillah? Hadis mungkar wal maudhu' dipakai untuk membela diri. Ini tidak jauh berbeda dengan murid-muridnya Buya Uci yang kemarin teleponan dengan saya. Ada rekamannya kalau kalian minta bukti. Ada. Akunnya bisa saya kasih. Apakah benar itu akunnya Muhyiddin Buya Uci atau siapa? Ada. Bisa saya kasih. Kalau tidak membawakan hadis palsu, membawa kisah dusta, kisah halu. Hadis ada yang memalsukan. Cerita ada yang memalsukan. Alkitab sebelum Al-Quran banyak orang yang memalsukan. Merubah-rubah yang ada di dalamnya. Alkitab ini ada tangan-tangan yang merubah. Apalagi hanya cerita wali-wali. Kalau ada orang-orang yang bercerita tentang karomah, dikit-dikit show off. Dikit-dikit pertunjukan karomah, menurunkan rantai emas dari langit, dorong-dorongan api, terbang, lompat dari gunung, dan lain sebagainya. Ini namanya show off. Sombong. Tiba-tiba ada karomah yang diceritakan bisa menolong muridnya yang fasik ke surga. Dan ini juga ini. Membela mimpinya yang bertemu puluhan kali dengan Rasulullah dengan hadis palsu. Hadisnya saja palsu, diamalkan, lalu bermimpi. Duh, ya Allah. Benar kata Imam Syafi'i. Kalau kita melihat orang-orang yang belajar tasawuf mengaku-ngaku sufi, tidaklah kita melihat di pagi hari dia mengaku sufi, sampai waktunya zuhur dia menjadi orang yang dungu. Dungu, teman-teman. Imam Syafi'i yang ngomong. Karena apa? Orang yang hanya belajar tasawuf saja tanpa belajar fikih, maka dia akan menjadi dungu. Ya? Mau apa? Aduh, ini kiai mengaku wali, dianggap wali, ternyata pakai hadis palsu. Terus Gus Fuad mau ngapain setelah ini? Mau dibela lagi hadis palsunya? Silahkan bela hadis palsunya. Mau bela dengan apa itu hadis palsu? Asal gedabrus saja.